Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya atas nama Nurul Inatasya. Saya atas nama Andi Iin dari Sultan dan Saya Muhammad Syakir Hendra. Nama saya Muhammad Ayub. Materia Takia dari kelompok 6. dengan mata kuliah Manajemen Produksi. Varietas ubi jalar. Ubi jalar. Ubi jalar. Ubi jalar Ipomea batis adalah tanaman yang penting secara ekonomi dan gizi di banyak negara. Tanaman ini dikenal karena kemampuannya untuk tumbuh di berbagai kondisi tanah dan iklim, serta kandungan gizi yang kaya, termasuk vitamin A, vitamin C, serat, dan mineral. Ubi jalar juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai bahan pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri lainnya. Pemilihan kebutuhan input. Budidaya ubi jalar di lahan miring membutuhkan pemilihan varietas yang tepat, serta takaran pemupukan yang sesuai agar produktivitas lahan dapat dioptimalkan. Di Indonesia, terdapat beberapa varietas ubi jalar yang cocok untuk kondisi lahan yang berbeda-beda. Varietas yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik lahan miring, seperti jenis tanah, tingkat ketinggian, dan kondisi iklim. Selain itu, takaran pupuk harus dihitung secara tepat untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa merusak kesuburan tanah. Varietas ubi jalar yang cocok untuk lahan miring. Pertama, varietas beta 1. Ubi jalar varietas beta 1 dikenal memiliki kandungan beta karoten yang tinggi dan sangat cocok untuk budidaya di lahan miring dengan curah hujan sedang hingga tinggi. Beta 1 juga tahan terhadap beberapa penyakit seperti kudis, skep, dan layu bakteri. Tanaman ini dapat tumbuh baik di tanah yang memiliki drainase baik, sehingga cocok untuk lahan miring dengan sistem pengelolaan air yang baik. Waktu panen 4-5 bulan setelah tanam. Potensi hasil 25-30 ton per hektar. Kedua, varietas Antin 1 dan Antin 2. Kedua varietas ini merupakan varietas unggulan dengan kandungan beta karoten tinggi dan adaptasi yang baik di berbagai jenis tanah, termasuk tanah bertekstur ringan hingga berat yang umumnya ditemukan di lahan miring. Varietas Antin 1 dan 2 memiliki daya tahan yang baik terhadap cekaman air sehingga cocok untuk daerah dengan curah hujan yang tidak merata. Waktu panen 4-5 bulan setelah tanam. Potensi hasil 20-25 ton per hektar. Ketiga, varietas Papua Solosa. Varietas ini adalah salah satu yang paling tahan terhadap kondisi lingkungan yang beragam, termasuk lahan dengan kemiringan. Papua Solosa memiliki umbi yang berwarna ungu dengan rasa yang manis dan tahan terhadap beberapa penyakit seperti virus kuning atau yellow vein. Varietas ini juga relatif tahan terhadap tanah yang kurang subur sehingga bisa dijadikan pilihan bagi lahan yang lebih sulit. Waktu panen 4 bulan setelah tanam. Potensi hasilnya 20-30 ton per hektar. Sekarang pemupukan untuk ubi jalar di lahan miring. Pemupukan yang tepat sangat penting untuk memastikan tanaman ubi jalar tumbuh optimal. Berikut adalah panduan takaran pupuk untuk lahan miring dengan luasan 1 hektar. Pupuk organik atau kompos pupuk kandang. Pupuk organik sangat dianjurkan untuk lahan miring karena membantu menjaga struktur tanah dan meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air. Selain itu, pupuk organik juga dapat membantu mengurangi erosi di lahan miring. Takaran 10-20
ton per hektar. Aplikasinya, pupuk organik diberikan sebagai pupuk dasar pada saat pengolahan tanah sebelum penanaman. Sebaiknya diaplikasikan merata ke seluruh lahan agar tanah mendapat nutrisi yang cukup sebelum tanam. Kedua, pupuk anorganik atau NPK. Pupuk anorganik diperlukan untuk memberikan nutrisi makro, utama seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, yang penting untuk pertumbuhan tanaman ubi jalar. Pemilihan pupuk yang seimbang seperti NPK 15-15-15 sangat dianjurkan. Takaran 200-300 kg NPK per hektar. Aplikasi pupuk anorganik biasanya diberikan dalam 2 tahap. Tahap pertama pupuk dasar 150 kg NPK diberikan saat pengolahan tanah sebelum penanaman. Tahap kedua pemupukan susulan 150 kg NPK diberikan sekitar 30-45 hari setelah ditanam, ketika tanaman mulai memasuki fase pertumbuhan aktif. Pupuk SP36 atau pupuk fosfor. Pupuk fosfor sangat penting untuk perkembangan akar yang sehat dan sangat krusial di lahan miring karena akar yang kuat akan membantu tanaman menahan erosi dan memanfaatkan nutrisi tanah dengan lebih baik. Takaran 100-150 kg SP36 per hektar. Aplikasinya SP36 diberikan bersamaan dengan pupuk dasar atau bisa juga dicampur dengan NPK saat pemupukan pertama. Selanjutnya pupuk urea atau nitrogen. Nitrogen sangat penting untuk pertumbuhan vegetatif tanaman seperti daun dan batang. Pada lahan miring, penggunaan pupuk nitrogen harus tepat agar tidak terjadi pencucian pupuk ke bawah yang bisa menyebabkan hilangnya nutrisi. Takaran 100-150 kg urea per hektar. Aplikasi urea diberikan dalam 2 tahap. Tahap pertama 50 kg urea diberikan saat pengolahan tanah. Tahap kedua 50-100 kg urea diberikan sebagai pupuk susulan setelah tanaman berumur 1 bulan. Pupuk KCI atau kalium. Kalium penting untuk meningkatkan kualitas umbi jalar dan daya tahan terhadap penyakit. Kalium juga membantu tanaman dalam mengatur keseimbangan air yang sangat penting di lahan miring dengan risiko kekeringan atau limpasan air. Takaran 100-150 kg KCl per hektar. Aplikasinya, KCl bisa diberikan dalam 1 kali aplikasi saat pemupukan dasar atau bisa dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pemupukan dasar dan susulan. Ketiga, penyiraman dan pengelolaan air. Selain pemupukan, pengelolaan air juga penting. Di lahan miring, irigasi yang baik seperti menggunakan irigasi tetes atau saluran air yang terkontrol sangat membantu dalam distribusi air yang merata. Pemilihan vendor untuk ubi jalar melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, kriteria pemilihan. Kriteria pemilihan terbagi menjadi 4, yaitu kualitas produk, periksa varietas, ukuran, dan kesegaran ubi jalar. Kedua, harga. Bandingkan harga dari berbagai vendor untuk mendapatkan penawaran terbaik. Ketiga, kapasitas pasokan. Pastikan vendor dapat memenuhi permintaan dan jumlah yang diperlukan. Keempat, reputasi teliti, ulasan dan testimoni dari pelanggan sebelumnya. Kedua, proses evaluasi. Proses evaluasi terbagi menjadi 2, yaitu kunjungan lapangan, jika memungkinkan kunjungan lokasi vendor untuk melihat kondisi pertanian dan proses panen. 2, sampling. Minta sampel produk untuk diuji kualitasnya. Ketiga, negosiasi.
Diskusikan syarat dan ketentuan termasuk pengiriman dan pembayaran. Keempat, kontrak. Buat kontrak yang jelas mencangkup semua aspek kesepakatan. 5. Monitoring. Setelah pemilihan, lakukan evaluasi berkala terhadap kinerja vendor. Subsistem ketiga dalam manajemen produksi adalah pemilihan mesin dan peralatan yang tepat. Pemilihan peralatan yang sesuai sangat penting untuk mendukung proses produksi secara efisien dan optimal. Dalam konteks budidaya ubi jalar di lahan miring, menggunakan mesin dan peralatan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya tenaga kerja, dan mengurangi resiko kerusakan lahan akibat erosi atau praktik pertanian yang kurang tepat. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan mesin dan peralatan. Yang pertama yaitu kesesuaian dan kondisi lahan. Lahan miring memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan lahan datar. Oleh karena itu, mesin yang dipilih harus mampu beroperasi dengan baik di lahan dengan kemiringan tertentu, tanpa merusak tanah atau menyebabkan erosi. Misalnya traktor kecil atau mesin pengolah tanah yang ringan lebih cocok untuk digunakan di lahan miring. Kedua, kapasitas dan efisiensi mesin. Yang ketiga, kemudahan pengoperasian dan perawatan. Keempat, ketahanan dan umur pakai. Yang kelima, biaya pembelian dan operasional. Selanjutnya, beberapa jenis mesin dan peralatan yang umum dibutuhkan dalam budidaya ubi jalar di lahan miring, yaitu mesin pengolah tanah, rotavator atau traktor kecil. Mesin pengolah tanah digunakan untuk membajak atau menggemburkan tanah sebelum penanaman. Untuk lahan miring, rotavator atau traktor kecil yang dirancang khusus untuk medan tidak rata sangat dianjurkan. Mesin ini mampu menggemburkan tanah tanpa merusak struktur lahan dan mengurangi resiko erosi. Mesin penanam ubi jalar. Mesin penanam digunakan untuk menanam bibit ubi jalar dengan jarak tanam yang tepat. Mesin penyemprot pestisida atau pupuk cair. Mesin penyemprot digunakan untuk menyemprotkan pestisida atau pupuk cair ke tanaman. Alat irigasi tetes. Irigasi sangat penting untuk menjaga kelembapan tanah di lahan miring. Mesin pemanen ubi jalar. Mesin pemanen membantu mempercepat proses panen ubi jalar dengan mengangkat ubi dari tanah tanpa merusaknya. Keuntungan menggunakan mesin dan peralatan yang tepat. Pemilihan mesin dan peralatan yang tepat memberi beberapa keuntungan utama, yaitu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya dan waktu, mengurangi kelelahan tenaga kerja, kualitas produk yang lebih baik, pengelolaan lahan yang lebih baik. Selain keuntungan, ada pula tantangan dalam pemilihan mesin dan peralatan, yaitu keterbatasan akses mesin untuk lahan miring, biaya investasi awal yang tinggi, peralatan dan perbaikan. Pemilihan tenaga kerja yang terampil untuk pengelolaan lahan miring dengan varietas ubi jalar melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, identifikasi keterampilan yang diperlukan. Pertanian berkelanjutan memerlukan pengetahuan tentang teknik pertanian yang ramah lingkungan. Pengelolaan lahan miring memerlukan keterampilan dalam teknik konservasi tanah untuk mencegah erosi. Penanganan varietas ubi jalar memerlukan pemahaman tentang varietas yang cocok dan cara budidaya yang efektif. Yang kedua, rekrutmen sumber tenaga kerja, yaitu
kerjasama dengan lembaga pelatihan pertanian lokal atau universitas. Kriteria seleksi yaitu pengalaman kerja di lahan miring, pendidikan formal atau non-formal di bidang pertanian. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan yaitu memberikan pelatihan tentang teknik budidaya ubi jalar, pemupukan, dan pengendalian hama. Praktek lapangan yaitu melakukan praktek langsung di lahan miring untuk mengaplikasikan teori. Keempat, manajemen kerja yaitu pembagian tugas, membagi tanggung jawab berdasarkan keterampilan individu, sistem pengawasannya, memastikan kualitas kerja melalui pengawasan dan evaluasi berkala. Kelima, evaluasi dan umpan balik. Penilaian kinerja, melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dan efektivitas metode yang digunakan. Umpan baliknya yaitu mengumpulkan umpan balik dari tenaga kerja untuk memperbaiki sistem ke depannya. Yang keenam dan terakhir, penghargaan dan insentif. Penghargaannya yaitu memberikan penghargaan bagi tenaga kerja yang menunjukkan kinerja baik. Insentif yaitu menawarkan insentif untuk mendorong motivasi dan meningkatkan keterampilan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pemilihan dan pengelolaan tenaga kerja di lahan miring dapat berlangsung efektif, meningkatkan hasil panen ubi jalar, serta mendukung keberlanjutan pertanian. Berikut adalah penjelasan yang lebih spesifik dan rinci mengenai pemilihan metode produksi yang efisien untuk ubi jalar di lahan miring seluas 1 hektar. Yang pertama, analisis lahan. Topografi. Lakukan survei topografi untuk menentukan kemiringan lahan. Misalnya, jika kemiringan lahan adalah 15-25%, pertimbangkan untuk menerapkan sistem terasering. Jenis tanah. Uji tanah untuk menentukan pH, tekstur, dan kesuburan. Ubi jalar tumbuh baik di tanah dengan pH 5-6, 5, dan tanah yang ringan seperti loam atau sandi loam. Ketersediaan air. Pastikan sistem irigasi dapat menyediakan 400-600 mm air per musim tanam. Yang kedua, pemilihan varietas. Varietas lokal. Pilih varietas seperti jalar tani atau cilembu yang sudah terbukti cocok dengan kondisi lokal. Pastikan varietas yang dipilih memiliki daya hasil minimal 15-20 ton per hektar. Yang ketiga, pengolahan tanah. Terasering. Bangun teras dengan ketinggian 0,51 meter dan jarak antar teras sekitar 2-3 meter. Hal ini mengurangi erosi dan mempermudah pengelolaan air. Pengolahan tanah. Cangkul tanah hingga kedalaman 20-30 cm. Tambahkan 20-30 ton pupuk organik per hektar untuk memperbaiki kesuburan tanah. Yang keempat, teknik tanam. Jarak tanam. Gunakan jarak tanam 30-40 cm antara tanaman dan 80-100 cm antar baris untuk memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan tanaman dan mengurangi persaingan. Penanaman pada lereng. Tanam ubi jalar mengikuti kontur tanah untuk mengurangi erosi. Gunakan teknik tanam zigzag pada lereng dengan kedalaman lubang 10-15 cm. Yang kelima, manajemen hama dan penyakit. Pencegahan. Lakukan rotasi tanaman dengan tanaman non ubi jalar setiap 2-3 tahun untuk mengurangi risiko hama dan penyakit. Pengendalian terpadu. Gunakan pestisida nabati seperti ekstrak neem atau bawang putih dan lakukan pemeriksaan rutin setiap 1-2 minggu. Yang keenam, pemeliharaan dan panen. Irigasi. Implementasi sistem irigasi tetes dengan aliran 2-4 liter per jam per tanaman yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Pemupukan. Berikan pupuk
NPK dengan dosis 200 kg per hektar dibagi dalam 2 aplikasi, sebelum tanam dan saat pertumbuhan awal. Panen. Ubi jalar dapat dipanen setelah 90-120 hari, tergantung pada varietas. Panen dilakukan ketika daun mulai menguning dan umbi sudah cukup besar. 7. Evaluasi dan perbaikan. Pemantauan. Lakukan pemantauan setiap 2-3 minggu untuk memeriksa kesehatan tanaman dan kebutuhan air. Penyesuaian. Berdasarkan hasil panen, evaluasi, dan sesuaikan praktik seperti jarak tanam dan metode irigasi untuk meningkatkan hasil di musim berikutnya. Manajemen inventaris. Untuk manajemen inventaris yang spesifik terkait dengan produksi ubi jalar di lahan miring seluas 1 hektar, berikut adalah pendekatan yang rinci dan praktis. 1. Pengolahan persediaan benih. Kebutuhan benih. Untuk lahan 1 hektar, Anda akan membutuhkan sekitar 2.000 sampai dengan 2.500 kg benih ubi jalar, atau tergantung pada varietas dan jarak tanam. Penyimpanan. Simpan benih di tempat yang kering dan sejuk, seperti gudang, dengan suhu antara 15 sampai dengan 20 derajat Celcius. Pastikan tempat penyimpanan terlindung dari kelembapan dan hama. 2. Metode pengendalian persediaan. FIFO. Gunakan metode FIFO untuk benih. Pastikan benih yang lebih tua dipakai terlebih dahulu untuk mencegah penurunan daya kecambah. JIT. Untuk pupuk dan pestisida, terapkan sistem JIT dengan membeli atau memproduksi sesuai kebutuhan. Misalnya, lakukan pembelian pupuk 2 bulan sebelum tanam sesuai dengan jadwal tanam. 3. Pengendalian persediaan pupuk dan pestisida. Pupuk. Untuk 1 hektar, Anda mungkin membutuhkan sekitar 2.000 sampai dengan 3.000 kg pupuk NPK atau 15-15-15 per musim tanam. Buatlah rencana pembelian berdasarkan data historis atau kebutuhan spesifik varietas. Pestisida. Sesuaikan jumlah pestisida dengan hasil analisis kesehatan tanaman dan kondisi lahan. Sebagai contoh, siapkan 10 sampai dengan 20 liter pestisida untuk pengendalian hama umum. 4. Penyimpanan dan penanganan. Benih. Simpan benih dalam wadah kedap suara atau tas jaring di ruangan dengan ventilasi baik. Pastikan benih tidak terkena sinar matahari langsung. Pupuk dan pestisida. Simpan pupuk dan pestisida di tempat yang kering, sejuk, dan terpisah dari benih. Gunakan rak atau wadah yang sesuai untuk mencegah kontaminasi. 5. Pengendalian kualitas benih. Lakukan uji kecambah sebelum penanaman. Uji sekitar 1.000 benih dari setiap batch untuk memastikan daya kecambah minimal 85%. Pupuk dan pestisida. Periksa kemasan pupuk dan pestisida untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kadaluarsa sebelum digunakan. 6. Teknologi dan Teknologi dan otomatisasi. Sistem ERP atau Software Management Inventaris. Gunakan perangkat lunak untuk melacak persediaan benih, pupuk, dan pestisida. Catat jumlah dan lokasi penyimpanan. Manajemen produksi ubi jalar di lahan miring seluas 1 hektar melibatkan 6 subsistem utama yang saling terkait. Pertama, pemilihan kebutuhan input yang tepat, termasuk varietas benih dan takaran pupuk, sangat penting untuk memastikan pertumbuhan optimal. Kedua, yaitu pemilihan vendor yang andal, menjamin ketersediaan bahan baku dan alat berkualitas yang mendukung proses produksi. Selanjutnya yaitu pemilihan mesin dan peralatan yang sesuai dengan kondisi lahan miring, serta tenaga kerja terampil yang memahami teknik budidaya yang efisien merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, pemilihan metode produksi yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik lahan miring untuk mengurangi risiko erosi. Yang terakhir adalah manajemen inventaris yang baik. Inventaris yang baik ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan semua
input yang diperlukan secara tepat waktu dan terorganisir. Dengan menerapkan strategi yang tepat dalam setiap subsistem, diharapkan hasil panen ubi jalar dapat optimal, berkontribusi pada ketahanan pangan dan meningkatkan ekonomi lokal. Melalui pendekatan holistik ini, para petani dapat menghadapi tantangan produksi dengan lebih efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.